Baik, langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Salma sebagai moderator pada kelompok saya. Saya akan memandu presentasi yang membahas topik yang sangat penting, yaitu stunting. Stunting sendiri adalah masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan, upaya pencegahan, faktor penyebab stunting, dampak stunting, serta beberapa kebutuhan nutrisi balita dalam pencegahan stunting. Baik, tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita mulai dengan pemateri kami, yaitu Mbak Alia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak Alia. Baik, langsung saja ya. Ini tentang stunting, yang mana stunting di Indonesia ini sangatlah tinggi, yang sangat penting untuk kita bahas. Langsung saja. Di definisi stunting, stunting adalah kondisi tinggi badan seorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya. Jadi tidak sesuai dengan usianya. Kemudian stunted atau short stature atau tinggi atau panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini menurut Sudargo pada tahun 2010. Kemudian menurut Decker et al. Di tahun 2010 bahwa stunting pada balita atau rendahnya tinggi atau panjang badan menurut umur merupakan indikator kronis malnutrisi. Kemudian untuk menurut CDC di tahun 2000 yaitu Sostatur ditetapkan apabila panjang atau tinggi badan menurut umur sesuai dengan jenis kelamin balita kurang dari 5 persentil standar pengukuran antropometri gizi untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita di umur 6 sampai 24 bulan menggunakan indeks PB/O atau menurut buku rujukan WHO di tahun 2007 sebagai langkah mendeteksi status stunting. Nah, kemudian definisi stunting juga suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu bayi pada 5 tahun. Akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek di usianya. Nah, kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan, masih di dalam kandungan. Dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi ini berusia 2 tahun. Balita pendek atau stunted dan sangat pendek, yaitu severely stunted, adalah balita dengan panjang badan atau tinggi badan menurut umumnya dibandingkan dengan standar baku WHO MGRS. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yaitu anak balita dengan nilai Z-skornya kurang dari 2 SD atau standar defisiasi dan juga kurang dari 3 SD atau severely stunted 1. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan dari beberapa definisi tadi, yaitu stunting adalah kondisi yang menggambarkan anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar tinggi badan untuk di usianya. Jadi tidak sesuai dengan usianya yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Next. Nah, kemudian di sini yaitu ada penilaian status gizi. Nah, penilaian status gizi sebentar. Penilaian status gizi anak ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang atau tinggi badan dengan standar antropometri anak yang menggunakan yang pertama yaitu dengan indeks berat badan umur anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Kemudian ada indeks panjang badan atau tinggi badan umur
anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Kemudian yang C, indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Kemudian uh, D, yaitu indeks massa tubuh menurut umur atau IMT anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Kemudian E, yaitu indeks massa tubuh menurut umur atau IMT seusianya, yaitu anak usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Selanjutnya. Kemudian ada beberapa upaya untuk pencegahan stunting. Nah, pencegahan stunting ini bisa dimulai dari usia remaja. Jadi dalam usia remaja ini kita juga harus sudah menjaga pola gizi, pola makan agar ketika hamil, ketika nanti sudah hamil, itu tuh bisa terjaga untuk kesehatannya bagi ibu maupun bagi janinnya. Nah, ada beberapa pencegahannya. Yang pertama yaitu ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Jadi ketika kalau sampai seorang ibu hamil ini sampai kekurangan darah, yaitu terjadi anemia, bisa menyebabkan beberapa kondisi yang tidak diinginkan, yang bisa membahayakan ibu maupun kondisi bayinya. Contohnya, seperti ketika masa kehamilan bisa terjadi pendarahan, atau kelahirannya prematur, belum 9 bulan sudah lahir, atau mungkin bisa terjadi akibat bisa menyebabkan kematian terhadap ibunya. Jadi anemia ini menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan ibu hamil ini terjadi meninggal. Jadi tablet tambah darah ini benar-benar dibutuhkan terutama di masa kehamilan. Kemudian yang kedua ada pemberian makanan tambahan seperti PMT ibu hamil. Yang ketiga seperti pemenuhan gizi. Nah, untuk uh, pemenuhan gizi Mbak Alia, suaranya putus-putus. nah, kemudian Mungkin sinyalnya Mbak Alia lagi jelek ya teman-teman, mohon dimaklumi. Mohon maaf teman-teman, ini sinyalnya Mbak Alia lagi hilang ya, jadi mohon ditunggu sebentar. Mbak Alia lagi berusaha login lagi, berusaha join lagi. maaf ya tadi sinyalnya jelek. Apakah sekarang sudah terdengar lebih jelas? Sudah Mbak Sudah. Alia.
tadi tentang ini ya, pemenuhan gizi. Jadi pemenuhan gizi ketika di masa remaja ini pemenuhan gizinya kok sudah kurang, akan berpengaruh ketika di masa kehamilan. Jadi benar-benar harus dijaga mulai dari awal. Kemudian yang keempat yaitu persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Kemudian yang kelima, pemberian inisiasi menyusui. Yang keenam, pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif pada bayi hingga bayi usia 6 bulan. Kemudian yang ketujuh yaitu pemberian makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Kemudian pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Kemudian yang 9, pemantauan pertumbuhan balita, penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Next. Kurang naik lagi Mbak Andin. Nah, kemudian di sini ada kategori dan juga ambang batas status gizi anak. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Ini ada beberapa kategorinya dan itu seperti apa dan juga berapa itu ada. Mungkin bisa dilanjut Mbak Andin di selanjutnya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting. Ada dua. Yang pertama yaitu faktor-faktor penyebab kejadian stunting yang terjadi pada balita. Yang pertama ada faktor keluarga dan juga rumah tangga. Nah, untuk faktor keluarga dan juga rumah tangga ini bisa terjadi ketika faktor maternal dapat disebabkan karena nutrisi yang buruk selama prekognisi, kehamilan, dan juga laktasi oleh stimulasi dari aktivitas yang tidak adekuat. Kemudian penerapan asuhan yang buruk, ketidakamanan pangan, alokasi pangan yang tidak tepat, kemudian rendahnya edukasi pengetahuan. Nah, terkadang kan memang dari beberapa individu itu kan ada yang tidak bisa atau pengetahuan tentang cara mengasuhnya yang benar itu bagaimana. Kadang kan juga ada mitos-mitos yang dahulu seperti itu. Mungkin kedepannya bisa lebih diperbanyak lagi untuk penyuluhan. Kemudian ada complementary feeding yang tidak adekuat. Nah, complementary feeding yang setelah umur 6 bulan, setiap bayi membutuhkan makanan yang lunak, yang bergizi, yaitu biasanya sering disebut dengan MPASI. Dimulai setelah bayi itu umur 6 bulan. Dan adapun untuk kualitas entah itu buburnya atau nasinya itu disesuaikan dengan pencernaan bayi atau kemampuan bayi atau anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada beberapa masalah dalam pemberian ASI. Nah, untuk masalah untuk terkait pemberian ASI ini, delayed institution, tidak menerapkan ASI eksklusif. Maaf ya, sebentar. Nah, seperti tidak menerapkan ASI eksklusif, yang padahal itu tuh sangat penting untuk perkembangan bayi. Kemudian ada infeksi dan juga ada kelainan endokrin. Selanjutnya ada
penyebab stunting. Untuk penyebab stunting yang pertama yaitu ada asupan gizi. Jadi asupan gizi ini sangat penting juga dan ini sangat berpengaruh terhadap stunting. Jadi bisa di energinya itu bisa disiapkan atau mungkin lebih dini jadi tidak menyebabkan stunting. Kemudian yang kedua ada asupan protein. Nah, jadi protein ini berfungsi sebagai penyedia energi, tetapi juga memiliki fungsi esensial lainnya untuk menjamin pertumbuhan normal. Kemudian ada jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini kan juga untuk pangannya kadang kan juga berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian ada berat lahir. Ini biasanya juga sangat berpengaruh ketika bayi itu lahir kan selalu ada penimbangan kayak apakah terjadi BBLR atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang kelima yaitu jumlah anggota rumah tangga. Ini juga bisa berpengaruh, bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Mungkin jumlah anggota rumah tangganya yang terlalu banyak, mungkin bisa dalam pangannya, mungkin perekonomiannya kurang, sehingga menyebabkan eh, tidak semuanya anggota keluarga itu atau mungkin bayi atau anak-anak ini kurang terhadap gizinya. Kemudian yang keenam ada pendidikan ibu dan ayah. Nah, terkadang pengetahuan ini tuh juga sangat penting. Mungkin bagi pendidikan ibu dan juga ayah yang kurang pendidikannya atau mungkin dalam pola asuhnya kurang pengetahuan juga itu menjadi salah satu faktor utama juga yang bisa menyebabkan stunting. Kemudian ada wilayah tempat tinggal. Mungkin kalau di pedesaan kan mungkin seperti kayak petani itu kan bisa mendapatkan bahan pangan yang lebih segar. Tetapi kalau di perkotaan itu kan terkadang tidak karena jauh dari mungkin dalam hal-hal pertanian. Next, Mbak Andin. Kemudian ada beberapa nutrisi balita pencegahan stunting. Seperti nutrisinya tuh seperti kayak energi, protein, lemak, kalsium. Itu tuh yang dibutuhkan anak tuh seberapa sih? Nah, di sini juga ada untuk energi yaitu 1.350 kalori. Untuk fungsinya itu juga untuk perkembangan anak, untuk terus ini juga bisa diperoleh dari tepung, bisa dari beras, kentang, dan juga lain-lain. Untuk protein itu kebutuhan balita itu membutuhkan 20 gram. Bisa memelihara dan juga memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Bisa berasal dari daging-dagingan, kemudian makanan laut, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian, seperti itu. Tahu, tempe juga termasuk. Kemudian untuk lemaknya yaitu membutuhkan 45 gram. Itu untuk energi, kemudian membuat tubuh ini kemudian ada kalsium yaitu untuk kebutuhan balita yaitu 650 mg. Nah, pembentukan dan pertumbuhan tulang pada balita dan juga menjalankan fungsi jantung otot dan juga syaraf bisa dari sumber lain atau dari tumbuh-tumbuhan lain-lain itu juga bisa. Next. Kemudian ada dampak stunting. Untuk dampak stunting yaitu untuk dalam dampak jangka waktu pendeknya itu pertumbuhan fisik bisa terhambat. Jadi anak stunting umumnya ini memiliki tubuh yang lebih pendek dan juga kurus di usianya. Kemudian ada gangguan metabolisme, yaitu kekurangan gizi pada anak stunting dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh seperti gula darah tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan kecerdasan. Jadi stunting ini dapat menghambat perkembangan otak pada anak sehingga berakibat
pada penurunan kemajuan kognitif dan kecerdasan pada anak. Kemudian untuk jangka panjangnya yaitu sistem kekebalan tubuh lemah. Nah, anak stunting ini lebih rentan terhadap anak stunting ini kan untuk perkembangan kesehatan pertumbuhannya kan sudah lemah, ditambah rentan dengan penyakit, justru akan lebih lemah lagi. Jadi untuk kesehatannya akan bisa menyebabkan lebih memburuk. Kemudian ada resiko penyakit berbahaya. Stunting meningkatkan resiko penyakit berbahaya seperti diabetes, jantung, dan juga hipertensi di kemudian hari. Kemudian ada obesitas. Jadi stunting pada anak juga bisa menyebabkan obesitas. Jadi anak stunting lebih beresiko mengalami obesitas di masa depan. Kemudian ada keterbatasan karir. Jadi pertumbuhan anak yang menghambat ini dapat mempengaruhi seperti dalam pekerjaan, kesuksesan anak di masa depan, seperti itu. Kemudian juga menyebabkan kesulitan belajar. Anak stunting ini sering mengalami kesulitan berkonsentrasi dan juga belajar, sehingga prestasinya ini bisa terhambat, bahkan bisa menurun. Next. Nah, jadi kesimpulan dari materi stunting ini yaitu stunting bukan hanya berakibat pada perawakan pendek anak, tapi juga berakibat ini sesuatu atau gejala yang serius. Jadi anak stunting beresiko mengalami keterlambatan perkembangan mental dan kognitif, juga penurunan fungsi otak dan mudah terkena penyakit kronis. Kemudian jadi meskipun demikian stunting ini dapat dicegah dan juga bisa dikurangi dengan beberapa langkah nutrisi anak, pemenuhan pemberian ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan anak di posyandu. Itu kan juga ada buku PINK, buku KIA itu ya. Itu kan juga untuk pemanduan perkembangan anak. Kemudian untuk juga menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas tidur anak. Nah, upaya pencegahan stunting ini penting untuk dilakukan demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan terhindar dari berbagai bahaya kesehatan di masa depan. Next, Mbak Andin. Nah, ini ada sumber atau daftar pustakanya yang dari materi hari ini yang kita ambil. Ya, Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Andin, barangkali ada yang bertanya. ya lanjut lagi yuk. Langsung aja ya. Baik, setelah presentasi yang informatif dari pemateri kita, sekarang adalah waktunya untuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Bila saya mempersilahkan semua peserta untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar terkait dengan topik stunting ini. Silakan gunakan fitur raise hand di Zoom atau open mic juga boleh, atau mau ditulis di kolom chatnya juga boleh. Nanti saya bacakan. Kita akan berusaha menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dalam waktu yang tersedia. Silakan teman-teman yang mau jawab, yang mau tanya atau mau berkomentar tentang topik kita malam ini. Silakan raise hand atau open mic, atau bisa di chat juga nggak apa-apa.
Ini nggak ada yang mau tanya, teman-teman? Kalau malu bisa di chat aja. Nanti saya bacakan. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Holisa. Untuk Mbak Alia, apakah anak yang pendek selalu stunting? Terima kasih. Karena anak yang pendek ini tidak selalu mengalami stunting. Jadi stunting ini secara khusus merujuk pada kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu akibat malnutrisi kronis yang menyebabkan selama periode kritis awal kehidupan. Sebaliknya, ada anak juga yang genetik atau variabilitas normal dalam pertumbuhan manusia. Untuk menentukan apakah seseorang anak ini mengalami stunting atau tidak, perlu diperlakukan penilaian lebih lanjut terhadap status gizi dan juga riwayat kesehatannya. Jadi bisa saja genetik mungkin dari orang tua atau dari variabilitas itu tadi. Jadi tidak selalu anak yang pendek itu stunting seperti itu. Ya, seperti itu ya Mbak Holisa. Apakah sudah paham? Sudah. Terima kasih. Sama-sama Mbak Holisa. Ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Alia ya. Faktor utama apa yang mempengaruhi stunting Mbak Alia? Silahkan dijawab Mbak Alia. Mohon maaf Mbak Alia, suaranya nggak kedengeran. Masih ke mute. Iya, iya. Baik, saya ulang ya. Tadi pertanyaannya faktor utama yang mempengaruhi stunting. Ya, jadi faktornya itu ada banyak, tidak hanya satu atau dua, bahkan juga ada beberapa. Bisa meliputi dari gizi ibu selama kehamilan. Jadi ketika ibu ini kekurangan gizi, dapat mempengaruhi pertumbuhan pada janinnya. Sehingga mungkin dari janinnya itu sudah eh, dari awalnya itu tidak sehat, pertumbuhannya kurang baik di dalam janinnya. Jadi gizi ibu selama kehamilan ini juga benar-benar harus dijaga. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa di masa remaja itu juga harus sudah memulai menjaga gizinya. Seperti itu. Kemudian faktor lainnya seperti pemberian ASI atau MPASI tadi. Jadi MPASI tadi kan diberikan setelah bayi itu umur 6 bulan ya. Nah, terkadang ada orang tua yang terkadang ada orang tua itu makanan atau cemilan-cemilan yang sebenarnya itu belum boleh dikonsumsi oleh bayi atau balita di bawah umur 6 bulan seperti itu. Kadang juga ada yang pengetahuan tentang mungkin MPASI-nya kurang, seperti mungkin dalam penambahan makanan pangannya itu kurang di dalam MPASI kan kadang juga ada dari tepung-tepungan atau beras-berasan itu bisa dicampur dengan lauk pauk, sayur, buah-buahan seperti itu. Nah, kadang itu juga ada
takarannya kan. Nah, itu dari orang tua juga terkadang tidak mengetahui itu. Kemudian bisa dari infeksi dan juga penyakit. Jadi anak yang sering sakit, terutama infeksi saluran pencernaan dan juga pernafasan, ini juga cenderung mengalami stunting. Kemudian ada sanitasi dan juga kebersihan. Ini juga sangat penting ya. Lingkungan yang buruk dan juga sanitasi yang tidak memadai ini bisa meningkatkan resiko infeksi yang berdampak pada pertumbuhan anak. Seperti itu. Kemudian mungkin dari status sosialnya itu juga bisa, seperti kemiskinan dan juga rendahnya pendidikan dari orang tua tadi. Dan juga ini juga berpengaruh pada akses terhadap makanan yang bergizi dan juga layanan kesehatannya. Mungkin mungkin dalam materialnya kurang, keuangannya berkurang, itu kan juga bisa mempengaruhi pangan anaknya. Mungkin di dalam gizinya menjadi tidak tercukupi, tidak bisa, contohnya tidak bisa membeli buah-buahan, atau mungkin makanan-makanan atau protein-protein yang mungkin di situ dari keluarga itu tidak mampu, sangat mempengaruhi. Kemudian yaitu perawatan dan juga praktik pengasuhan dari orang. Jadi pola asuh yang kurang baik dari orang tua ataupun mungkin terkadang kan orang-orang zaman dahulu itu kan bukan zaman dahulu ya, tapi zaman dulu kan masih apa namanya masih mempercayai mitos-mitos seperti itu. Nah, itu juga mungkin harus penyuluhannya terhadap dalam pengasuhan bayi, kurang perhatian terhadap kebutuhan gizi anak. Ini juga bisa menyebabkan stunting seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulannya faktor-faktornya itu jika angka stunting di Indonesia ini maaf jika faktor-faktor di ini mungkin bisa mempengaruhi mungkin bisa dari bisa lebih di-up lagi agar masyarakatnya ini bisa mendapatkan gizi yang cukup. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Jadi begitu ya Mbak Alif, faktor utama dari yang mempengaruhi stunting itu ada beberapa. Sudah paham Mbak Alif? Iya. Iya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Indah Puji Lestari ya. Pertanyaannya, apa dampak masa depan di Indonesia jika stunting tidak menurun? Silakan Mbak Alia. Tadi pertanyaannya dampak di Indonesia jika stunting tidak menurun ya. Dampak masa depan di Indonesia. Untuk masa depan ya. Jadi kalau untuk dampaknya itu pasti sangat merugikan ya. Apalagi bisa dilihat dari berbagai aspek. Contohnya dari kesehatan. Anak-anak yang stunting ini kan lebih rentan terhadap penyakit, mudah terserang penyakit. Jadi memiliki resiko tinggi terkena penyakit kronis di masa depan. Seperti itu. Jadi mungkin bisa saja kalau misalkan stunting ini tidak menurun, banyak anak-anak yang uh, apa ya, rentan terhadap penyakit sehingga memiliki resiko terkena penyakit di masa depannya itu lebih banyak lagi. Kemudian dari aspek produk kan keterlambatan perkembangan fisik seperti itu contoh fisik dan juga yang mengurangi produktivitas kerja dan juga daya saing tenaga kerja di masa depan. Mungkin karena dari tenaganya dari anak yang stunting, yang dulunya stunting ini kan memang kurang. Jadi mungkin di dalam bekerjanya di masa depan itu kurang maksimal atau bahkan mungkin bisa juga tidak maksimal seperti itu. Kemudian di dalam pendidikannya itu juga eh, bisa. Jadi anak-anak stunting ini sering mengalami kesulitan di dalam belajarnya, di dalam memahami pembelajaran juga kurang. Kemudian prestasi akademiknya ini juga rendah, bahkan bisa lebih menurun lagi dan juga bisa berdampak
pada keterampilan dan juga kemampuan mereka di masa depan, seperti itu. Kemudian dari segi atau dari aspek pendidikannya, anak-anak stunting ini sering mengalami, untuk masalah ekonomi tadi ya, kesehatannya itu meningkat, pertumbuhan ekonominya bisa melambat, kemudian ketergantungan pada program sosial generasi yang kurang produktif. Jadi apa-apa karena tadi generasinya tidak produktif, kemudian selalu bergantungan dengan ini apa pemerintah. Kemudian selanjutnya itu di dalam aspek sosialnya. Jadi dalam siklus kemiskinan berlanjut dan juga ketimpangan sosial ini semakin lebar yang bisa menghambat pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin dari beberapa aspek tadi itu bisa diambil kesimpulan jika angka stunting di Indonesia ini jika tidak menurun, maka negara ini akan menghadapi berbagai masalah yang signifikan seperti tadi peningkatan risiko penyakit pada anak, hambatan dalam prestasi dan juga pendidikan, kemudian memperburuk ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mengatasi stunting ini adalah prioritas untuk memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Mbak Indah. Apakah sudah paham yang dijelaskan oleh pemateri kami? Iya, Kak. Terima kasih sudah. Sama-sama. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak Alia dari Mbak Holisa. Untuk gizi buruk apa juga disebut dengan stunting? Silakan Mbak Alia. Sebentar ya. Baik, izin menjawab ya. Jadi gizi buruk dengan stunting itu berbeda ya, tidak sama. Meskipun keduanya ini saling ya. Kalau gizi buruk itu ya merupakan kondisi umum yang mencangkup kekurangan atau kelebihan atau asuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Gizi buruk ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk dalam kurus atau sering disebut dengan wasting, kemudian mikronutrien, seperti itu. Kalau untuk stunting sendiri ini adalah kondisi spesifik di mana anak ini memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya akibat malnutrisi tadi, seperti yang dijelaskan di awal tadi kan ada definisi stunting. Nah, akibat dari malnutrisi yang kronis tadi selama periode kritis pertumbuhan. Nah, jadi periode kritis pertumbuhan ini dari pertama kehidupan. Nah, stunting salah satu hasil dari gizi buruk yang berkepanjangan. Jadi di stunting itu juga ada yang namanya periode emas, yang mana periode emas ini adalah periode yang menyebabkan keburukan di dalam stuntingnya itu lebih buruk lagi. Seperti itu. Jadi gizi buruk ini bisa menjadi salah satu penyebab stunting. Tetapi semua gizi buruk ini mengakibatkan stunting. Nah, stunting ini merupakan salah satu manifestasi dari kekurangan gizi yang kronis yang berkepanjangan. Seperti itu. Jadi berbeda ya antara gizi buruk dengan stunting. Kalau stunting itu ya tadi spesifiknya itu dalam pertumbuhan anaknya, pertumbuhan anak dengan usianya itu tidak pas, yang harusnya mungkin tingginya segini, berat badannya segini, itu tuh tidak sesuai dengan usianya seperti itu. Kalau gizi buruk itu tuh bisa terjadi tidak hanya untuk bayi saja, tetapi orang dewasa pun juga bisa. Seperti itu mungkin bisa tadi seperti wasting, kurus, menyebabkan kurus seperti itu, ataupun kondisi fisik lainnya.
Seperti itu. Seperti itu nggih, Mbak Olisa. Apakah sudah paham? Sudah, terima kasih Mbak Alia. Nggih. Sama-sama. Untuk sesi tanya jawab saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang telah hadir dan berkontribusi dalam sesi ini. Dan terima kasih juga dengan penyewa materi kita, Mbak Alia. Presentasi mengenai stunting hari ini telah memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang masalah stunting dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencegahnya. Mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melawan stunting di lingkungan kita. Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.